Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. For the first time, let's thank the good Allah, because He is busy and busy until we came to meet together in this lesson. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he's bring from jahiliyah era to modern era. Baik anak-anakku yang aku sayangi, kelas 3 SD Ikhlas, ya insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kali ini kita akan bahas bab 10 tentang hikmah sholat. Tentu bagi kita yang namanya sholat ya, merupakan sebuah kewajiban, dan jangan main-main dengan sholat. Oke, kita akan bahas. Kita lanjut. Pengertian dan tata cara sholat. Anak-anakku yang aku sayangi, tahukah kalian mengapa kita diwajibkan sholat 5 waktu? Kenapa sih kita sholat 5 waktu? Pagi ada sholat duha, sunnahnya. Wajibnya siang, duhur. Ada asar, ada maghrib, ada isya, bahkan ada subuh. Di waktu dingin kita enak-enak tidur suruh sholat. Kenapa kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu? Ya, karena sholat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Jadi kita sebagai umat Islam, kudu wajib tuh, kata orang Betawi, kudu wajib harus sholat 5 waktu. Kalau misalnya mau sholat sunnah, nggak masalah. Tapi yang didahulukan adalah sholat wajibnya dulu, yang 5 waktu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadisnya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agama. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menegakkan agama, selalu menegakkan sholat, agar kita termasuk orang-orang yang menegakkan agama. Jadi kita sebagai umat muslim harus selalu sholat 5 waktu. Kalau kita sholat 5 waktunya kuat, berarti kita akan menjadi bagian penguat untuk menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam. Lanjut, sholat menurut bahasa adalah mengagungkan Allah. Jadi di dalam sholat kita itu kita selalu mengagungkan Allah, menyebut nama Allah. Ya, dari kita awal niat, dari kita takbir sampai kita salam, kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang selanjutnya, sholat juga disebut doa untuk mendapatkan kebaikan. Jadi di dalam sholat itu merupakan salah satu kunci bagaimana caranya kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi makanya kalau sholat itu jangan buru-buru. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh. Karena kalau kita sholat dengan terburu-buru, tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sholat itu pelan-pelan saja, khusyuk. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allah. Tidak boleh. Karena kalau seperti itu kita tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya, sholat menurut syariah adalah ibadah terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan mengangkat tangan membaca takbiratul ihram, ya, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita takbir, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Setelah kita selesai sholat, kita akan
salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sholat itu menurut syariah mengucapkan ataupun mengangkat tangan membaca takbiratul ihram dan mengakhiri dengan salam. Itu namanya sholat menurut syariah. Terus sholat 5 waktu hukumnya fardu, wajib. Wajib itu apabila dikerjakan kita mendapat pahala, apabila ditinggalkan kita mendapat dosa. Jadi hati-hati, jangan sampai kita tinggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Lanjut. Tahukah kalian kapan sholat 5 waktu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sholat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ketiga sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah atau pindah ke Madinah. Jadi sholat itu diwajibkan kepada kita semuanya melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gambar di bawah ini merupakan ilustrasi di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung didampingi oleh malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Allah langsung memanggil Nabi dengan malaikat Jibril ke atas untuk menerima perintah sholat. Subhanallah. Bagi laki-laki sebaiknya mengerjakan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Jadi yang laki-laki nih, yang merasa laki-laki, kalau misalnya sudah adzan, pergi ke masjid. Kalau misalnya dekat, ya kalau misalnya dekat ke masjid, ya ke masjid. Kalau jauh, ya apalah daya ya harus di rumah. Yang penting kita sholat. Tapi kalau misalnya rumah berdekatan dengan toa masjid, di samping telinga toa, terus kita nggak ke masjid, ya itu yang berbahaya. Ya seharusnya kita ke masjid sebagai laki-laki. Lanjut. Syarat sholat. Jadi sebelum kita mengerjakan sholat itu ada beberapa syarat yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengetahui waktu sholat. Nah, jadi kita tahu waktu sholat ketika misalnya jam 12 sekian siang itu pertanda masuk waktu sholat duhur. Jangan jam 11 langsung sholat. Mau sholat aja, Allahu Akbar. Padahal masih jam 11, belum masuk waktu duhur. Berarti tidak bisa dikatakan sholat 5 waktu. Walaupun dia niat usalli fardad zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala misalnya. Allahu Akbar masih jam 11 pas. Nah itu enggak sah syaratnya. Terus yang kedua, suci badan. Jadi badan kita suci, pakaian dan tempat sholat. Jadi pakaian kita harus bersih. Yang badan kita harus bersih. Jangan sampai badan kita terkena sesuatu yang kotor ataupun kotoran ini dan kotoran itu ataupun air kencing dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Pakaian kita juga harus rapi. Jangan pakaian waktu kita main kita gunakan untuk sholat. Terus tempat sholat kita juga di rumah yang harus bersih sejadahnya dan sebagainya. Selanjutnya suci dari hadas, kotoran kecil dan besar. Jadi hadas itu adalah kotorannya. Jadi kalau misalnya kita mau sholat, ya kita harus bersih dari hadas, dari kotoran. Jangan sampai kita habis buang air kecil, nggak dibasuh, kita langsung sholat. Nggak boleh. Kita harus dibersihkan. Hadas besar juga, ya. Apalagi habis buang air besar, terus langsung sholat itu nggak boleh. Terus menutup aurat. Ya. Jadi semua harus menutup aurat, laki-laki maupun perempuan. Kalau menghadap kepada Allah, tutuplah auratnya. Kalau laki-laki itu sampai di bawah lutut, ya, di bawah lutut sampai pusar. Tapi kalau misalnya kita ya harus bagus-bagus lah, pakaian kita harus bagus, auratnya kita harus ditutup dari atas ke bawah kalau bisa. Apalagi perempuan
Menghadap Allah memakai mukena, laki-laki memakai baju gamis yang bagus. Soalnya kalau menghadap Allah itu pakailah baju yang bagus-bagus. Jangan pakai baju-baju yang lama atau yang kusut untuk sholat kepada Allah. Sempatkan memakai baju untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima, menghadap kiblat. Jangan sampai kita menghadap ke utara, jangan sampai kita menghadap ke timur, karena kita punya kiblat ke arah barat. Sesuai dengan perintah Allah, kita harus menghadap ke kiblat. Jadi masjid-masjid yang menghadap kiblat ikutin. Nanti kalau di rumah juga ikutin arah masjid. Jangan arah masjid ke barat, kita arah ke utara, nggak boleh ya. Kita sesuai dengan arah kiblat kita. Lanjut. Nih, tata cara sholat. Ini juga yang penting ya, yang harus kita ketahui. Tata cara sholat yang bagus seperti apa? Dimana tata cara sholat yang pertama kita takbiratul ihram. Ya, habis itu kita membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca surah-surah pendek. Habis itu kita ruku ya, ruku. Posisi ini jangan sampai terlalu kepala kita ke atas ataupun terlalu ke bawah, ya harus sejajar ya ruku itu. Bangun dari ruku ya. Sami Allahu liman hamidah dengan bagus, dengan khusyuk. Habis itu ruku lagi, bangkit dari ruku lagi, lalu sujud dan membaca duduk di antara dua sujud ataupun membaca doa duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, kemudian bangkit lagi, tasyahud akhir. Nah, kalau misalnya sholat 4 rakaat, ya kita 4 rakaat. Kalau misalnya sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Ya. Jadi kalau kita kelas 3 nih, masa tidak tahu caranya sholat. Ya. Sholat yang baik seperti apa. Intinya kalau sholat itu jangan buru-buru. Ketika kita takbir, Allahu Akbar, tenang saja. Gak usah dipikirkan main game, gak usah dipikirkan makanan di dapur, gak usah dipikirkan ini. Pokoknya intinya kita harus benar-benar khusyuk saja. Ya. Jangan kita memikirkan sesuatu yang akan mengakibatkan sholat kita lupa, sholat kita nggak membaca sesuatu. Ya, seharusnya kita dalam sholat itu langsung khusyuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai seterusnya. Ya, sampai membaca Fatihah, sampai membaca surah-surah pendek, sampai ruku, sujud dan lain sebagainya, sampai salam selesai dengan baik dan tenang. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari sholat. Oke, lanjut. Hikmah. Jadi hikmahnya itu adalah manfaatnya ya yang kita dapat itu yang pertama mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dengan sholat kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, terus membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk. Dengan sholat kita akan selalu tenang. Ya, selalu dibersihkan jiwa kita dari sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk seperti apa sih, Mister? Ya, kita tidak mencela orang, terus kita tidak menghina orang, ya. Kita selalu berbuat baik kepada orang. Hati kita merasa tenang dan lain sebagainya. Itulah hikmah sholat. Terus dapat membuat perilaku menjadi baik. Jadi kalau misalnya sholat kita bagus, insya Allah perilaku kita akan bagus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah itu menciptakan jin, Allah kan menciptakan jin juga. Manusia juga diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah kepada Allah dengan salah satunya itu adalah sholat. Jadi kita diciptakan ini hanya untuk beribadah. Ya, jangan sampai kita tidak beribadah. Jangan sampai hanya ibadah kita digadaikan ataupun dikurangi dengan bermain game atau bermain apa. Ya, harus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan dosa meninggalkan salat. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat.
maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan mempertaruhkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kita sudah diingatkan oleh Allah dalam surah Maryam dan Al-Maun bahwa kita jangan sampai uh, mempertaruhkan sholat kita. Ketika sholat datang kita masih bermain, itu jangan sampai, karena di situ akan kita mendapatkan sebuah dosa besar karena melalaikan sholat ataupun beribadah kepada Allah. Ketika panggilan Allah berkumandang Allahu Akbar, maka kita harus segera untuk sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk sholat kepada Allah. Dan jangan sampai kita menyesal di alam kubur nanti pengen dibangunkan. Ya Allah, aku pengen hidup lagi, aku pengen sholat lagi. Aku menyesal ya Allah. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, itu insyaallah pahimnya ya. Oke, thank you. Terima kasih dari Mister. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.